Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Rain dan juga Farzan. Selamat Ya pagi, Kak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ray dan juga Farzan yang sudah bergabung di kelas pertama kita di kelas visual programming di Algonova. Jadi nanti teman-teman itu akan masuk ke kelas visual programming untuk jadwalnya itu setiap hari Sabtu dari jam 10 sampai dengan jam 11.30. Jadi durasi pembelajarannya sekitar 90 menit gitu ya. Nah, nanti ketika sebelum memulai kelas, silakan Ray dan juga Farzan untuk dipersiapkan terlebih dahulu masuk ke akun Algonovanya masing-masing karena nanti setelah Kak Ayana menjelaskan materinya, nanti Farzan dan juga Ren itu baru bisa mengerjakan tugas-tugas atau lesson yang ada pada akun Algonovanya. Begitu ya. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih. Oke, nah sebelum kita lanjutkan, di sini Kak Yana mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Kak Yana Yohana. Teman-teman Ray dan juga Farzan bisa panggil Kak Yana. Kak Yana di sini ngajar di kelas Algonova, di kelas Coding Night, kelas Visual Programming dan juga ada di kelas Python, gitu ya. Nah, untuk Rain dan juga Farzan, kita masuk di kelasnya Visual Programming. Kemudian Kak Yana aslinya dari Bandung, cuman Kak Yana sekarang lagi ada di Semarang. Begitu ya. Itu sedikit perkenalan dari Kak Yana. Sekarang Kak Yana pengen Ray dan Farzan memperkenalkan dirinya dulu. Silakan nanti perkenalkan namanya siapa, kalau sudah sekolah kelas berapa, kemudian tinggalnya di mana. Gitu ya. Oke, boleh Kak, perkenalkan. Kak, maaf ini videonya Farzan tuh nggak bisa. Apa karena saya di online Aklonovanya udah login, terus di situ ada video juga. Oh, kalau untuk yang meeting online yang ada di Algonova nggak pakai itu Bunda, nggak perlu. Nggak perlu pakai apa? Nggak perlu yang pakai meeting online yang ada di Algonovanya Bunda. Jadi ke Algonova masuknya ke akunnya saja. Sesuai yang di itu bukannya yang di link WhatsApp? Betul, link Zoom-nya ada di situ. Kemudian Heeh, untuk link masuk ke website ya. atau akun Algonovanya juga ada di situ Bunda. Oke, Oke, gitu ini ya. Oke, kita ya. perkenalkan dulu dirinya sebentar. Yang pertama boleh dimulai dari Rain. Silakan Rain, boleh memperkenalkan dirinya dulu. Nama, nama saya Ren. Saya kelas 4. Saya tinggal di Depok. Oh, tinggalnya di Depok. Oke, sip. Terima kasih Rain untuk perkenalannya ya. Kebetulan Ya, kelas ini kelasnya cuma ada 3 orang karena kelas premium ya. Oke, terima kasih Ray. Kemudian silakan ya. selanjutnya Farzan. Boleh memperkenalkan dirinya Iya, dulu Farzan? maaf ini Kak jadi nggak ada videonya. Ya, nggak apa-apa Bunda. Apa saya sign out dulu? Maksudnya keluar dulu dari Zoom baru masuk lagi. Boleh silakan dicoba lagi Bunda. Apa ya? Oke, sambil nunggu Farzan. Jadi untuk perkenalan hari ini tuh kelasnya ini kelas visual programming, tapi kelasnya kelas premium. Jadi kalau kelas premium itu maksimal muridnya itu hanya boleh 4 murid, gitu ya. Nah kebetulan untuk di kelas visual programming yang hari Sabtu ini ada 3. Kebetulan untuk Aulian sedang tidak bisa bergabung. Jadi di pertemuan hari ini hanya ada Rain dan juga ada Farzan, begitu ya. Oke, gimana Bunda? Sudah aman? Nah, Oh iya, sudah bisa. oke, boleh di rename dulu Bunda namanya. Oh, oke. Oke, sambil Bunda mempersiapkan. Oke, sudah. Sekarang silakan tadi sudah Ren perkenalan dirinya. Sekarang Farzan,
Silahkan memperkenalkan dirinya, namanya siapa, kalau sudah sekolah kelas berapa, dan juga rumahnya di mana. Silahkan Farzan. Halo, nama saya Farzan. Saya kelas 3, tinggalnya di Bandung. Tinggalnya di? Bandung. Oh, di Bandung. Wah, Farzan, kita satu hometown Kak Yana juga di Bandung. Farzan, Bandungnya di mana? Di mana? Di mana alamat Farzan? Bandungnya di mana nih? Alamat rumah Farzan di mana? Bandungnya. Kalau Adik Rin ada di Giri Mekar. oh di Bumi Panyawangan, Kak, bunyi di Cileunyi. Oh, Cileunyi. Oh, Oke. Cileunyi. Ya, Kalau ya, Kak ya. Yana, Bandungnya di Kopo Kabupaten, Bunda. Oh, Oh di iya. Kuku. Ya, Kalau ya, Ren ya. ada di Bandung juga, barangkali atau keluarga? Ada adik di Giri Mekar, Kak. Oh, Giri Mekar tuh daerah mana tuh, Bandungnya? Giri Mekar itu Jalan Suci, belok kiri naik ke gunung. Oh, itu, oh iya, di Jalan Pahlawan berarti ya, kalau gitu. Iya, sekitar situ. Heeh. Oke deh, sip. Terima kasih Rain dan juga Farzan yang sudah memperkenalkan dirinya. Tadi Rain dari Depok, kemudian udah kelas 4 SD, kemudian kalau Farzan ini kelas 3, kemudian rumahnya itu di daerah Cileunyi, begitu ya. Oh ya, kalau Farzan sekolahnya di mana, Bunda? Al-Azhar mana? Sumarekon. Oh, Al-Azhar Sumarekon. Kayaknya dulu pernah ngajar di Al-Azhar Sumarekon. Di Al-Asba, Ngajar Bunda ya. apa, Kak? Di Iya, Alas, di Kak Alas. Yana ngajar apa? Kalau dulu ini kelas robotik, Bunda, dulu. Oh iya, Farzan pernah ikut robotik, Kak, Sama siapa? Masih ingat nggak Farzan? sama Kak siapa? De- Kak siapa? Kak Widya. Oh, Kak Widya, oke. Sa- Terakhir itu kelas 2 sama Kak Widya. Oh iya, Terus kelas 2 semester 2 minta apa futsal, jadinya robotiknya berhenti dulu karena terlalu padat. dulu tuh Kak Yana wali kelasnya itu Bu Susan kalau nggak salah, Bunda. Oh, oke. Pas zaman kelas 1 sama kelas 2. Oke deh, sip. Terima Ya, kasih oke. Farzan dan juga Ren ya. Sekarang kita sudah masuk di kelas coding Algonova bersama Kak Yana. Tadi kita sudah perkenalkan dirinya dulu sebentar, ada Ren dan juga Farzan. Kemudian untuk info selanjutnya, karena ini untuk ayah bunda, karena ini adalah kelas premium, jadi kelas premium itu muridnya dibatasin cuman hanya 4. Kalau kelas-kelas reguler itu sampai 8 sampai 10 orang. Tapi karena ini kelas premium, jadi dibatasin cuman bisa sampai 4 orang saja. Kemudian, untuk nanti teman-teman, ketika setelah selesai kelas coding, itu nanti akan mendapatkan rekaman belajar dan juga nanti akan ada dokumentasi. Nah, kalau teman-teman nanti kalau mau belajar kembali di rumah, bisa mengikuti rekaman belajarnya. Kemudian, untuk lessonnya itu hanya terbuka ketika kelasnya sedang berlangsung. Misalnya untuk lesson pertama, itu hanya terbuka pada pertemuan pertama saja. Jadi Rain sama Farzan, pertemuan 2, 3, 4, dan seterusnya, itu nanti akan terbuka ketika kelasnya sedang berlangsung. Kalau kelasnya sudah selesai, nanti Farzan sama Rain masih bisa mengakses tugas-tugasnya. Jadi kalau tugasnya belum bisa diselesaikan di Zoom-nya, nanti bisa dilanjutkan di rumah. Kemudian selanjutnya, nanti setiap selesai 4 lesson atau 4 pertemuan, nanti Rain sama Farzan akan dikirimkan student report. Student report itu nanti akan Kak Ena kirimkan ke WhatsApp yang sudah terdaftar di akun Algonovanya. Kemudian nanti student reportnya itu berupa PDF. Kemudian untuk jumlah pertemuan, kurang lebih ada sekitar 32 kali pertemuan. Nanti setelah pertemuan selesai, teman-teman itu akan dikirimkan sertifikat penyelesaian course-nya, gitu ya. Kemudian untuk durasi belajarnya sekitar 90 menit dari jam 10 sampai dengan jam 11.30. Kemudian misalnya Kak, aku nggak bisa hadir nih di pertemuan, misalnya di pertemuan keempat nggak bisa hadir, nanti silahkan konfirmasi ke Kak Yana H-1. Oke, maksimal H-1.
Kemudian untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, tidak perlu khawatir, nanti sama Kak Yana akan dicarikan kelas pengganti. Kelas pengganti itu ada dua pilihan. Yang pertama kelas penggantinya itu kita substitusi ke rombel yang lain, atau yang kedua itu ada ekstra kelas. Kalau untuk yang substitusi ke kelas rombel yang lain, itu bisa di weekdays, bisa juga di weekend. Tapi kalau untuk yang ekstra kelas, itu nanti akan diselenggarakannya di weekend, biasanya di Sabtu dan juga di Minggu. Menyesuaikan berapa banyak dari teman-teman yang mengikuti kelas ekstra kelasnya. Begitu, itu sedikit informasi terkait dengan pembelajarannya. Barangkali dari Ayah Bunda ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Berarti kalau nggak bisa, memang ada penggantinya selalu ya Kak ya? Betul Bunda, ada kelas penggantinya, cuman diusahakan maksimal tidak hadirnya itu 2 pertemuan secara berturut-turut. Soalnya nanti kalau sudah lewat dari misalnya 3 atau 4 kali pertemuan nggak bisa hadir secara berturut-turut, nanti kasihan teman-teman ngejar materinya agak kesusahan. Begitu Bunda. Jadi misalnya kalau tidak bisa hadir di pertemuan ketiga, nanti infokan ke Kak Yana, nanti sama Kak Yana akan carikan kelas penggantinya. Begitu. Oke. Kalau rekamannya ada nggak Kak, meski kita nggak ikut gitu? Oh iya, kalau rekamannya juga ada, Ayah. Jadi nanti setelah selesai belajar, itu akan Kak Yana kirimkan dokumentasi berupa foto dan juga ada rekaman belajar di YouTube. Begitu. Oh, di YouTube ya? Di YouTube. Bukan di websitenya Algonova itu? Oh enggak, kalau untuk rekaman belajar karena kita sistemnya per kelas, Ayah. Jadi nanti hanya kelas ini saja yang nanti akan Kak Yana share. Oh, oke. Begitu. Ada lagi barangkali yang mau disampaikan? Sudah cukup jelas ya. Nanti kalau misalnya Bunda ada yang mau disampaikan atau ada yang mau tanyakan, boleh nanti tanyakan boleh di grup ataupun boleh langsung personal ke Kak Yananya. Gitu ya. Oke, untuk Farzan sama Ren sudah siap untuk belajar di kelas perdananya? Siap ya? Oke, Siap. kalau sudah siap, nah nanti Kak Yana akan share screen dulu materinya, akan Kak Yana sampaikan untuk materi pengantarnya dulu, baru nanti kita akan mengerjakan pada akun Algonovanya. Begitu ya. Oke, Kak Yana share screen dulu untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, nah untuk di kelas Algonova yang visual programming ini, kurang lebih nanti teman-teman akan mengerjakan ada 7 modul. Dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ke-32 itu akan ada 7 modul. Nah, nanti setiap modulnya itu akan kita selesaikan beberapa kali pertemuan. Jadi, satu modul nggak akan langsung habis dalam satu pertemuan, karena materi dan juga lessonnya cukup banyak. Nah, pertemuan hari ini kita masuk di modul yang pertama, pelajaran yang ke-1, yaitu dengan materi algoritma linear. Oke, sebelum Kak Yana lanjutkan, Kak Yana mau tanya dulu sama Farzan sama Ren. Ada yang tahu nggak algoritma itu apa kira-kira? Algoritma. Kalau di program itu ada yang namanya algoritma. Tahu Ada yang tahu dulu nggak sebelum Kak Yana jelasin? nggak dengan bisa? Oh, nggak tahu Kak. Pas ya. Kalau Ren gimana? Gak tahu juga, Kak. Nggak tahu juga. Oke, sip. Jadi, algoritma itu kalau secara sederhana itu adalah perintah-perintah atau langkah-langkahnya. Oke. Jadi, dalam sebuah program itu ada yang namanya algoritma yang kalau secara sederhana kita bilangnya itu adalah langkah-langkah atau perintah-perintahnya. Oke. Kemudian, kalau kita nih, kalau Ren atau Farzan, misalnya kita mau berjalan nih, kemudian jaraknya itu misalnya 10 langkah jaraknya. Rain sama Farzan kalau berjalannya satu langkah dulu atau langsung 10 langkah? Kalau jalan. Satu langkah dulu kan ya? Nah, Ya. kalau ada jaraknya 10, kemudian kita berjalannya satu langkah dulu, maka teman-teman harus berjalannya itu sebanyak 10 langkah. Dan itu harus di
lakukan secara berurutan. Oke, nggak mungkin misalnya kita kaki kiri langkah pertama, kemudian langkah ketiga, kaki kiri lagi tapi dia loncat. Nah, kayak gitu. Jadi, yang namanya program harus disusun sama akan dikerjakan secara berurutan. Jadi, program itu nggak bisa ngacak, teman-teman. Jadi, misalnya kita dari baris yang pertama sampai baris yang ke-10, nanti dia akan dikerjakannya dari baris 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah atau perintah-perintah yang dijalankan secara berurutan. Gitu ya. Oke, Kak Yana lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti kita lanjutkan. Oke, kemudian untuk teman-teman semua ini sudah masuk di kelas visual programming atau pemrograman secara visual. Kak, kalau pemrograman visual itu gimana? Pemrograman visual itu, jadi nanti Ren sama Farzan akan membuat program, tapi programnya itu blok program balok. Jadi nanti Farzan sama Ren harus menyusun balok program. Jadi program itu ada program teks, ada program blok. Kalau program teks itu isinya tulisan semua yang kayak programmer-programmer. Tapi kalau pemrograman blok itu kita nyusunnya pakai blok program. Kemudian nanti semua tugas itu bisa dikerjakan di komputer dan di akun Algonovanya masing-masing. Gitu ya. Kemudian, nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar algoritma linear, kemudian bagaimana cara untuk membuat algoritmanya, dan nanti kalau ada error kita coba perbaiki errornya, dan yang terakhir nanti kita akan belajar menggunakan Scratch. Kayaknya mau tanya, ada yang sudah pernah bikin project pakai Scratch belum? Udah. Udah pernah, Farzan. Farzan bikin Scratch waktu itu pakai apa? Bikin apa, sorry. Bikin proyeknya. Masih ingat nggak? Tapi Gimana tuh? Lupa lagi. Oke, nggak apa-apa. Kalau Rain, udah pernah pakai Scratch belum, Rain? Belum, Kak. Belum Nggak pernah tahu ya? tuh, Kak. Oke. Kalau belum pernah, nggak apa-apa. Nanti di pertemuan hari ini akan Kak Yana jelaskan Scratch itu apa, di dalam Scratch itu ada apa saja, kemudian nanti teman-teman nanti akan memulai untuk membuat project sederhananya terlebih dahulu. Begitu ya? Oke, nah di sini nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh nanti silahkan raise hand. Kemudian nanti ada jeda waktu, ada istirahatnya dulu. Jadi nanti kurang lebih kita akan istirahatnya di jam 10.55. Nanti kita ada istirahat dulu sekitar 5 menit, baru nanti kita lanjutkan untuk pembelajarannya. Karena durasinya cukup panjang sampai dengan 90 menit. Begitu ya? Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu bahasa pemrograman. Kak, bahasa pemrograman itu apa? Nah, bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Komputer mesin bukan, teman-teman. Kalau komputer kita bisa sebut sebagai mesin nggak? Enggak. Kalau Farzan, komputer bisa disebut sebagai mesin nggak? Komputer itu mesin bukan ya? Komputer itu adalah mesin, teman-teman. Jadi, yang bisa menerima inputan atau masukan, kemudian bisa memproses masukan, dan juga bisa menampilkan keluaran, itu adalah mesin. Komputer ini bisa mendapatkan input dari keyboard dan juga dari mouse. Kemudian komputer itu dia punya yang namanya prosesor untuk memproses datanya. Dan layar yang teman-teman lihat itu adalah output atau keluarannya. Keluarannya bisa berupa suara, teman-teman bisa mendengar suara Kak Yana, kemudian teman-teman bisa melihat gambar di layar, itu adalah sebuah keluaran atau output. Nah, kira-kira
kalau kita mau meminta atau memberikan perintah kepada mesin, itu kan kita harus menggunakan perintah atau bahasa. Nah, bahasa manusia dengan bahasa mesin itu berbeda. Oke? Contohnya seperti ini. Kak Yana ngomongnya misalnya pakai bahasa Rusia. Kalau Farzan bisa berbicaranya pakai bahasa Indonesia. Kalau Kak Yana mau komunikasi sama Farzan, berarti Kak Yana harus menggunakan bahasa yang sama. Betul tidak? Betul Betul. ya? Kak Yana ngomongnya pakai bahasa Rusia, sedangkan Farzan mengertinya bahasa Indonesia. Berarti kalau Kak Yana sama Farzan mau komunikasi, kita harus menggunakan bahasa yang sama. Sama seperti komputer, kalau kita mau memberikan perintah kepada komputer, kita juga harus menggunakan bahasa yang sama. Sampai sini bisa dipahami untuk bahasa pemrograman? Bisa. Bisa ya. Jadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Oke, tuh. Sebuah bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin. Oke. Kemudian, algoritma itu adalah perintah atau langkah-langkahnya. Contoh di sini ada 4 perintah. Perintah 1, perintah 2, perintah 3, sama perintah 4. Perintah 1 dia gerak ke kanan, perintah dia gerak ke 2 ke kanan, perintah 3 dia gerak ke atas, perintah 4 dia gerak ke kanan. Yang namanya algoritma itu harus dikerjakan secara berurutan. Tidak bisa kita loncat-loncat. Perintah 1 dulu, baru ke perintah 2, baru perintah 3, selanjutnya ke perintah yang 4. Jadi program itu bisa dikerjakan atau kita susun secara berurutan. Oke. Nah, jadi algoritma itu adalah sebuah urutan tindakan atau perintah untuk menyelesaikan tugas. Contohnya tadi, Farzan atau Rain mau berjalan dari kamar tidur, berjalan menuju ke ruang tamu. Jaraknya adalah 10 langkah misalnya. Nah, nanti Rain harus berjalan satu langkah secara berurutan sebanyak 10 kali. Itu namanya algoritma. Oke. Nah, kemudian sekarang program. Ada yang tahu nggak program itu apa? Tadi kita sudah belajar bahasa program, algoritma, kemudian sekarang ada yang namanya program. Ada yang tahu nggak program itu apa? Program. Pas? Nih, Kak Ena jelasin nih. Program itu adalah sebuah algoritma yang ditulis dalam sebuah bahasa pemrograman. Tadi itu kan ada algoritma, ada perintah-perintahnya. Kalau perintah-perintah atau algoritmanya itu kita buat menggunakan bahasa pemrograman, itu kita sebut sebagai program. Jadi, program itu adalah kumpulan dari algoritma yang kita susun secara berurutan. Nah, di sisi sebelah kanan, ini adalah contoh dari balok program menggunakan Scratch. Kalau kita menggunakan blok pemrograman, itu kita nyusun programnya ke bawah, teman-teman. Kemudian setiap blok program atau setiap algoritma, itu dia punya perintahnya masing-masing. Pertama misalnya ketika bendera hijau diklik, berarti ketika bendera hijaunya diklik, dia akan menjalankan program yang ada di dalamnya. Misalnya, dia akan bergerak 1 langkah dan diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian dia akan berputar ke sisi sebelah kiri sebesar 90 derajat. Kemudian nanti dia akan bergerak 1 langkah sebanyak 3 kali. Jadi program itu dia akan dijalankan secara berurutan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang tanyakan Nggak dulu ada. nggak, Farzan sama Ren? Nggak ada? Oke deh, kalau Nggak tidak ada, kita di sini masuk dulu ke akun Algonovanya. Nah, kalau Rain sama Farzan sudah masuk ke akun Algonovanya, di sini Kak Ayana jelaskan dulu untuk apa saja yang ada pada Algonovanya. Nah, di yang paling sisi bagian atas,
ini ada main. Nah, kalau main ini adalah tampilan dari halaman depannya. Nanti Ren sama Farzan itu bisa lihat capaian-capaian pembelajaran pada setiap level dan pada setiap pembelajarannya. Nah, nanti di sini kita bisa lihat levelnya yang sudah pas ada berapa saja. Kemudian, di sisi sebelah kanannya lagi, sampingnya main, itu ada course. Nah, course ini adalah tugas-tugasnya yang nanti akan kita kerjakan pada masing-masing pertemuannya. Di sini ada 7 modul yang nanti akan kita pelajari dan akan kita kerjakan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 32. Oke. Nah, nanti modulnya ini akan ada beberapa lesson. Setiap lessonnya itu nanti akan kita kerjakan setiap 1 kali pertemuan. Kemudian, lesson itu hanya akan terbuka pada pertemuan yang sedang berlangsung. Karena hari ini adalah pertemuan pertama, jadi yang terbuka itu hanya ada lesson satunya. Kemudian di sini untuk yang nomor-nomor, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, itu nanti wajib dikerjakan. Sedangkan bintang, ini nanti dia sifatnya opsional. Tapi saran dari Kak Yana, nanti teman-teman dikerjakan juga untuk yang bintangnya. Kemudian, nah tadi untuk yang online lesson, karena kita menggunakan Zoom, jadi teman-teman nggak perlu mengklik online lessonnya. Begitu Bunda dan juga Ayah ya. Kemudian ada community. Nah, kalau community ini adalah tempat dari project-project yang sudah dipublikasikan teman-teman yang mengikuti kursus di Algonova. Jadi nanti kalau Ren sama Farzan sudah bikin project atau sudah membuat sebuah games, nanti bisa kita publikasikan di community. Kak, kalau community siapa aja yang bisa lihat? Semua orang atau semua murid yang ikut Algonova. Di Algonova itu kurang lebih ada sekitar 7.000 siswa yang ikut program kursusnya, semuanya bisa mengakses. Oke. Kemudian ada laboratori. Nah, kalau laboratori apa, Kak? Kalau laboratori itu adalah tempat untuk membuat proyeknya. Jadi untuk membuat proyeknya kita di laboratori, tapi kalau nanti sudah dipublikasikan, nanti akan muncul di community. Gitu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya Entertainment Center. Ini adalah permainan-permainan atau hiburan-hiburan yang nanti teman-teman bisa lihat atau bisa berpartisipasi. Tapi kalau nanti teman-teman kalau mau main games yang sudah dibuat sama teman-teman di kelas lain, itu bisa lihatnya di community. Begitu. Oke, untuk platformnya yang Algonova-nya ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Aman? Aman ya? Oke. Kalau sudah aman, kita masuk ke bagian course-nya. Nah, yang course-nya kita klik modul yang pertama, yang pengantar. Untuk di lesson yang pertama, yang algoritma linear, itu ada 3 sub tugas yang harus dikerjakan, dan ada 1 bintang sebagai bonusnya. Kita akan kerjakan dulu untuk yang nomor 1, yang serinya seri Tamasya. Oke, teman-teman kalau mau sambil bawa bekal minum boleh ya. Oke. Untuk yang pertama, kita akan menerapkan dulu untuk program algoritmanya. Jadi ini adalah namanya itu bot Mars. Nah, bot Mars ini nanti teman-teman harus menggerakkan si robotnya itu untuk bergerak menuju ke objeknya. Oke, kita klik continue. Nah, klik continue dulu. Oke, kita lihat dulu di sisi sebelah kanan. Ini adalah misi yang harus teman-teman selesaikan. Di sini ada bot Mars-nya. Kemudian, kita harus menyusun program biar bot Mars-nya itu dia bisa bergerak ke tujuan yang ada tanda X-nya. Kemudian untuk yang warna krim ini atau warna putih ini adalah temboknya. Jadi teman-teman harus melewati tembok yang ini. Tuh. Kemudian di sisi sebelah kirinya
ini namanya area kerjanya. Jadi nanti teman-teman harus menyusun programnya di area kerja yang di sini. Oke. Kemudian di sisi sebelah kirinya lagi, ini adalah program yang nanti bisa teman-teman susun. Oke. Kemudian jangan lupa kita harus lihat juga arah dari si bot Mars-nya. Bot Mars ini dia menghadapnya tuh ke bawah. Maka dia nanti harus berbelok ke kiri dan juga harus berbelok ke kanan. Contoh ya, si bot Mars ini ada di sini. Dia harus bergerak ke tanda X. Berarti dia harus maju dulu kan ya? Dia harus maju ke kotak yang ini, majunya satu langkah. Maju satu langkah, berarti ada move forward. Oke. Kemudian, dia harus bergerak ke sisi sebelah sininya. Karena dia menghadapnya ke bawah, berarti dia harus belok dulu. Kalau belok, itu pakai turn. Kak Ena buang dulu. Ini bekas ngajar kemarin. Kita turn. Nah, setelah dia berbelok dan menghadap ke arah sana, kita harus bergerak lagi. Berapa langkah bergerak kotaknya Masih setelah belok kiri? Satu kali atau dua kali? Kotaknya ada berapa tuh? Ada? 2. berapa? Dua. Oke. Kita masukkan move forward itu adalah bergerak maju. Satu, kemudian dua. Oke. Setelah dia bergerak, kemudian dia harus ngapain lagi? Ini sono. Harus belok dulu nggak? Iya harus, Kak. Beloknya kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Oke, kita belokkan dulu. Turn left untuk belok kiri. Kemudian setelah belok kiri dia harus ngapain? Setelah belok kiri kalau mau naik ke atas berarti dia harus maju. Oke, kita masukkan move forward. Oke, kemudian dia kan sudah ada di sini tapi dia ngadepnya ke atas. Berarti dia beloknya belok kiri apa belok kanan? Hmm, Ke atas. Objeknya ada di sisi sebelah kanan. Berarti belok Kanan. kanan. Setelah belok kanan dia harus ngapain? Ah, Maju. Majunya satu langkah. langkah. Nah, kalau programnya sudah tersusun, baru teman-teman klik tombol play yang warna hijaunya. Kita klik tombol play-nya nih. Maju, belok kiri. Nah, kalau sudah betul, nanti teman-teman bisa dilanjutkan klik continue. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Farzan sama Ren? Ada yang ditanyakan dulu nggak untuk pengerjaannya? Aman? Ini masih belum selesai. Tadi Oke. ada kendala. Emang belum mulai ya, Kak ya? Masih Baru penjelasan. masih dikunci, Bunda, atau gimana? Oh, enggak. Ini Farzan tadi saya sempat ada kendala ini. Jadi saya utak-atik dulu. Jadi kata Farzan ketinggalan gitu. Oke, nggak apa-apa. Coba Emang sekarang belum. di-share screen dulu semuanya. Silakan dibantu untuk di-share screen. Oke, silakan Ayah Bunda boleh dibantu untuk share screen dulu. Jadi setiap mengerjakan lesson itu harus di-share screen. Sambil nanti Kak Yana bantu kendalanya di mana untuk yang Farzan. Oke. Sip, Farzan berarti dia harus maju dulu satu, kemudian belok kiri. Oke, majunya dua langkah. Betul, belok kiri lagi. Kemudian maju. Nah, setelah maju ini kan baru sampai sini nih Farzan. Baru sampai sini ngadep ke atas. Berarti kalau mau ke tanda X harus gimana dulu? Beloknya belok kiri apa belok kanan? Kanan, kemudian dia maju. Nah, kayak gitu. Belok kanan dulu baru maju. Kalau mau ngelepas, nah kayak gitu. Oke, silahkan Rin, boleh dibantu share screen.
klik tombol play-nya. Klik. Nah, oke. Jadi teman-teman mengerjakannya harus secara berurutan ya. Jadi nggak bisa loncat-loncat. Oke, gimana ya? Ada kesulitan untuk share screen-nya? Kalau mau share screen di bagian tengah-tengah Zoom, tengah bawah, itu ada tulisan share, tombol panah atas warna hijau, silakan diklik, kemudian nanti klik share lagi. Bentar, Kak, ini pakai Android soalnya kalau share screen, share whiteboard, share kamera, share dokumen. Sebentar ya, ini untuk Zoom-nya itu menggunakan apa? Pakai Android nih, Kak. Pakai handphone? Enggak, tablet. Oh, pakai tablet. Kalau Mm-mm. untuk mengerjakannya juga di tablet yang sama ya? Iya, Oke, di Zoom-nya cuman aja klik share. iya opsi itunya nggak ada, pilih aplikasinya gitu. Oh, sebentar. Ayah coba boleh difotokan kiriman ke WhatsApp-nya Kak Yana. Coba. Oh, Ini malah nggak bisa pindah. Gimana nih caranya? Coba zoomnya masuk ke Zoom. Ini udah Zoom. Iya, coba. Oke, masih kurang Farzan. Boleh dibantu difotokan, nanti coba Kak Yana bantu cari. Dia jatuhnya malah file. Sebentar, ini kok nggak bisa di close ya? Udah berhasil. Oke, lanjut Farzan. Oke. Lanjut aja. Itu ada beberapa lesson yang harus Farzan selesaikan. Forward. Nggak bisa. Nah, oke Rain, Nah, sedang ini diproses. nggak bisa, Kak. Dia ternyata tidak bisa buat share screen. Oh, tidak bisa share screen. Oke deh. Kalau share screen, dia aplikasi Chrome-nya nggak masuk soalnya. Oke. Baik, Ayah tidak apa-apa. Mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya karena harus share screen, jadi mungkin nanti device-nya boleh diganti. Sebentar ganti ya, Kak ya. Oke. Saudara coba yang di itunya aja. So, Nggak bisa share Rain screen. sambil Ayah mempersiapkan, Rain dikerjakan aja dulu. Pindah ke Kemana? pindah ke Chrome-nya tadi. Oke. Oke. Tabletnya nggak bisa share screen. Sambil Ayah mempersiapkan, Rain boleh kerjakan dulu ya. salah. Yuk, plus. Yang mana? Gak boleh Yang nabrak satu lagi. temboknya, Firzan. Farzan. Yang kamu tadi klik. Kak Masyanya diklik gitu aja, Kak ya. Kok nggak bisa, Kak? Nggak bisa gimana ya? Nggak bisa diklik. Oh, Masih jadi kekunci? harusnya jangan terlibat dulu. Iya, Kak. Masih kekunci. Oh, di refresh dulu, di refresh. Di refresh non ini. Di refresh atau di reload. Tunggu dulu. Coba. Nah, sudah, Kak. Oke, silakan yang nomor satunya yang tamasianya diklik, Rain. Oke. Oke, silakan dikerjakan caranya seperti tadi. Bolak-balik. Dia udah belok kiri, belok kanan lagi. Berarti maju dulu. Maju dulu saya. Setelah belok kiri, maju baru belok kanan. Hmm. Nah, kayak gitu. Meeting passwordnya. Oke. Mungkin ya. Yuk, lanjut ke jalan. Ya. Karena dia udah bisa.
Baru kayak gini. Recording in progress. Bang Ren di silent dulu bang. Apa? Di silent. Speaker. Belok kiri kan? Belok mana? Kiri. Iya. Ini bambu. Ini. Ya, masih kalau kata Bunda mah. Apa? Baru nyampe situ. Jadi, belok. Kanan. Forward. Oke, untuk mengerjakan ini nanti sampai jam 10.55 ya, sampai nanti mau istirahat. Nanti setelah istirahat, baru nanti kita lanjutkan ke bagian scratch-nya. Oke, masih ada sekitar 13 menit lagi. Kalau tidak selesai, tidak apa-apa. Nanti teman-teman bisa dilanjutkan di rumah. Jangan harus selesai. Nih. Nah, Ada oke. mana lagi? Ya, jalannya muter-muter nih. Oh, mana nih yang paling dekat? Yang forward dulu. Forward lagi. Coba. Ini baru sampai mana? Baru sampai sini. Forward. Jangan Pak Yudi, forward. minta tolong cek kunci Forward. pasnya. Nomor. Coba lagi. Nanti kalau mau beli Mbak, lagi. Nanti kalau kebanyakan, jadi di dalam kepala dulu coba bayangin, dibayangin Ini satu dua kan saya nggak gitu. oh dua Oke, sudah bisa nih Pak Rain. Di full screen kan, Rain? bisa Rain untuk yang nomor satunya udah dikerjakan yang tamasyanya? Bayangin dulu ya. satu dua tiga empat lima ini saya Kita play continue. continue ya next continue satu dua tiga empat Terus belok. Rain, lengkapi dulu yang nomor satunya dulu, Rain. Yang tamasya tadi. Untuk bonusnya nanti bisa dikerjakan setelah ini, Rain. Di back dulu. Nah, yang satu. Klik konti. Nah, selesaikan dulu yang ini. Di yang nomor 3 dimulainya. Klik nomor 3. Ayah Rain boleh dibantu di full screen kan? Nah, nah, klik nomor 3, Rain. dan nomor 8 satu dua tiga empat
Coba Dede tanpa menghitung, membayangkan itu kira-kira berapa. Nah, dari melihat aja bloknya itu udah ada berapa. Bayangin. Cepat. Di ya. Kira-kira berapa bloknya? Oke. Itu jangan dihitung satu persatu. Oke. Mulai. Salah belok. Kalau belok juga. Ini kayaknya bisa diubah Dede tanpa diganti. Nah, baik. Oke. Sangat karena Kak akan ada bonus X. Oh. Yo, Coba sambil membayangkan. dilihat dulu arahnya kemana, baru buat susun. Lihat doang ya. Dilihat seperti bawah. Majunya sekali, Rin, baru belok kanan. Nah, program-program yang nggak dipakai disimpan lagi aja ke kiri, dihapusnya ke kiri. Nah, dibersihinnya ke kiri yang nggak kepake. Nah, kayak gitu. Ini jadi ke sini. Mencoba. Mau dong. Berarti belok kiri. Umpetin aja tapi dulu ini. Diumpetin aja dulu tapi. Satu lagi. Kan dia barusan ke sini ya. Berarti move forward. Batasnya 12 blok ya. Farzan, nggak boleh lebih dari 12. Kalau ada yang program yang diulangi, bisa pakai repeat, Farzan. Ini ya. Ini. Beloknya Kelebihan majunya tuh. ya di situ sayang. Sip, keren. Dari sini. Yuk, ayo deh. Iya. Bayangin aja sayang. Tapi kalau udah selesai, bayangin.
Add ini. Nah, aku jadi aku ini bikin lagi. Kamu forward. Jadi di sini belok dulu kayaknya. Ini. Belok kiri sama belok kanan jangan tertukar. Ini yang di depan. Biar berdiri yang di depan. Oh, bisa loncat nggak sih? Nggak bisa loncat. Saya harus jalan kaki dia. Nggak tahu, Kak. Lanjutin aja. Jadi baik. Kelebihan Farzan, kelebihan. Iya, kelebihan. Nah, Karena caranya gimana? gimana caranya? Karena kan nggak bisa lompat ya. Mm-mm. Lihat polanya. Kalau polanya dia berulang, berarti pakai program repeat. Maju 2, belok kanan, maju. Oh, ininya ya. Lihat polanya. Kalau polanya berulang, tinggal diulangi. Oh, dimasukin ke mananya, Kak? Sebentar, Ini. Kak Yana ini dulu. Harus dicek tepat Kak Yana. Ininya kan berulang deh. Ini berulang 3 kali ya. Sebentar. Ini bintang satu lagi nanggung nih. Kayaknya buka dulu punya yang Kak Yana. Nah, ini deh bisa dimasukin gini. Coba ya. Ini gimana deh? Format, belok. Nah, Tamasya. 2 kali. Coba ya. Ini di repeat 3 kali. Gimana deh? Apa itu? Nih Bunda, pola yang ini sama pola yang di bawahnya, Oh iya, tuh. itu dia sama polanya. Nah, Nah, pola ini dia polanya sama, pola pergerakannya. Cuma nanti ketika di sini, dia tinggal belokin aja. Kita kasih belok. beloknya berarti Beloknya dia ke gimana? kanan. Ke kanan. Jadi bikin dulu si bot Marsnya itu nyampe di titik tengah yang ini. Oh, oke. Sampai titik tengah yang di sini, yang kuning ini, yang Kak Yana. Baru belokin ke kanan, program yang di atas tinggal diduplikat. Oke. Ini duplikat ya? Ini cara duplikatnya gimana ya, Kak? Di klik kanan bisa nggak Bunda kalau di situ? Klik kanan, udah, Kunci. tapi nggak keluar. Oh, berarti emang harus dimanualin aja. Oh, oke. Jadi gini, si bot Marsnya ini sama Farzan gerakin dulu sampai sini. Nah, nanti kalau udah sampai sini, belokin ke kanan, program di sininya tinggal diulang lagi. Polanya sama.
Dan live-nya harus yang turn right dulu baru move forward coba. Ibu. Benar kan? Ada di sampai. Terus habis itu forward, belokin kan kiri ya, bukan kiri apa kanan? Kanan ya. Iya, oke ya. Itu 3 kali juga ya. Tinggal ini. Dari sini. Oke, kita istirahat dulu ya. Istirahat sekitar 5 menit. Silakan teman-teman kalau mau istirahat dulu, mau ke toilet atau mau minum dulu boleh. Nanti kita mulai lagi di jam 11 lewat 2 menit. Belum dibelokin ke sini kayaknya. Nah, kan belok sini, belok kiri. Baru ulang yang kasih tadi. Aja tuh. Oh, lagi. Udah. Iya. Kan balikannya soalnya. Tetep deh. Oke. Terus Oke, silakan kalau mau melanjutkan boleh, kalau mau istirahat dulu juga boleh ya. main udah. Simplifikasi. Karena jadi sunlightnya 2 kali. Farzan, ada repeat di dalam repeat. Ada repeat di dalam repeat. Di dalam bentuk. Mm-mm. Jadi ada repeat di dalam repeat. Repeat di dalam repeat. Coba dulu ya. Berarti Belokan. ayah yang Nah. megang motor. Coba Farzan sama Bunda lihat di kolom chat, Kak Yana udah ngirimin pola pergerakannya. Di kolom chat, Kak Yana udah ngirimin pola pergerakannya. Tinggal dilihat dulu. Ini belok kanan sayang. Terus main ya. Pola 1, pola 2, sama pola 3 itu sama. Udah berhasil, tapi nyampe kok itu Kak. Programnya udah kelebihan. Gitu. Bunda coba lihat di kolom chat, Kak Yana kirimin gambar pola pergerakannya. Ini chat. Nomor 1, nomor 3, nomor 1, 2, sama 3 dia polanya sama. Yuk, coba pelajarin. Range juga sama nih, tinggal nomor terakhir. Ada repeat di dalam repeat. Repeat di dalam repeat. Oh gitu. 1, 2, 3 bikinin programnya 1, tapi di repeatnya 3 kali.
Terus, Kak? Terus yang nanti setelah nyampe tengah-tengahnya, dia tinggal dibelokin. Program selanjutnya tinggal pakai yang ada di atas. Yang Nih, atas ini. Kak Ena udah kirimin di kolom chat, coba Bunda dibuka. Rain sama Farzan boleh dibuka di kolom chat. Itu programnya udah Kak Ena kirimin. Kan ada 3 balok yang warna merah. Berarti kan repeatnya 3 kali. Yang diulangnya Oke. apa? Nah, Oh, ini majunya 2 kali, kemudian belok kanan, maju lagi, belok kiri. yang ini. Nanti dia akan diulang. Ada repeat di dalam repeat. Oke. Ini gimana sih, Bun? Ini kan bener kan? Oh, belum dulu. So, nih, Farzan lihat. Ini kalau kita baca polanya, ini kan pola 1, ini pola yang kedua, ini pola yang ketiga. Betul nggak? Sama kan ya pola geraknya? Berarti ini 1, ini 2, ini 3. Berarti repeatnya 3 kali kan? Udah betul, berarti repeatnya 3 kali. Kemudian kita lihat pola pergerakannya. Dia majunya, berapa kali majunya? 1, 2. Majunya 2 kali. Berarti repeat time-nya rubah jadi 2. Nih, repeat time-nya rubah jadi 2. Oke, kemudian kalau mau turun ke bawah, berarti dia harus ngapain? Belok kiri apa belok kanan? Kan dia ngadepnya ke sini. Nah, masukinnya di dalam repeat. Di dalam repeat yang pertama. Di bawah, nah di situ. Oke. Kemudian, dia harus ngapain setelah belok? Forward. Maju. Kayak gini ya? Nah, oke, kemudian kalau mau ngadep ke Kebalik. sana, Tunggu. ya bener. Nah, benar. Baru dia belok kemana lagi setelah move forward? Kan dia tadi udah turun ke sini, ngadepnya ke sini kan? Berarti kalau mau ngadepnya ke sebelah sini, dia harus belok apa? Belok kiri. Nah, Masukin ke sini. Balik. nah, coba dijalankan dulu satu itu, coba. Nah, oke. Tinggal dibelokin ke kanan. Dalam sini juga atau di Enggak, luar? kan dia udah nyampe di tengah, nah di luar. Nah, sini. Nah, baru tambahkan lagi program kayak yang di atas. Ini. Nah, Ya, terus ini mana dulu? Iya. Bisa ngapain? Enggak. nih, Rain, jawaban yang bintang yang kedua udah kayak nak kirimkan di kolom chat, Rain. Bintang Oh, kedua. Oh, chat Kayana nggak ada di sini, Kak. ntar di Umi ada ini. Di zoomnya, di zoomnya, Oh, di Zoom-nya. Oh, di Zoom-nya. di zoomnya. Oh, Masuk ke di zoom tampilan zoomnya ya. Di zoom itu ada kolom chat. Hmm. Oh, itunya. Udah. Ini yang mana? Itu yang tadi itu. Oh, yang tadi itu. Heeh. Lu kita kan udah selesai. tapi pas naruhnya jadi Ngapain? kebalik. Oh, ya udah nunggu. Nungguin. Itu yang bintang yang kedua, Rain belum selesai tuh kelebihan. Oh, bintang yang kedua. Hanya boleh 13 blok. 12 blok. Bintang yang kedua ini. Bintang yang kedua diklik coba. Nah, Tuh, batasnya udah melewati batas. Oh, Batasnya cuma 13 blok. Ini Rain 28. hah? sabar, sabar. Nih, Ini
Ini Tadi coba di chat ini tadi. kebanyakan tuh, Rey. common use. Hmm, salah berarti, Bi. Apa semua nih? Enggak lah, ngapain dapur semua? Enggak, dilihat aja yang kurangnya ada di mana. Yang lebihnya. Di ini tadi kakak aja. Ini loh, Enggak, dijadiin satu. ada. Ini kan sorry, coba chatnya terima. Karena kan tadi udah dikasih tahu. Yang pertama, gini, 3 line, 2 line, move forward. Oh, ikan. Mana sih? Nomor Dikirim. Udah gitu dong. kirim. Pakai 3 jari ke kiri. Ini buang dulu Nah, semuanya. Loh, kok dibuang? Ntar dulu, baru Oke, sip teman-teman. Waktu istirahatnya sudah selesai. Nanti bisa dilanjutkan di rumah ya. Oke, Kak Ena share screen dulu lagi. Kita masuk ke materi selanjutnya. Ntar lagi. Bentar. Dipulin. Oh, di full. Mana full? Di mute. itu yang kebalik. Mute dulu. Mana? Gimana ya? Oh, ini. Baik. Bentar. Nah, Pak. Oke, nanti untuk hasil pekerjaannya nanti sama Kak Yana dicek ya. Sebentar Kak Yana share screen lagi. Nah, ini kalau udah selesai tekan back to profile ya. Betul sekali. Oke, nah sekarang kita masuk ke lesson selanjutnya ya. Tadi kan kita sudah menyelesaikan untuk lesson yang nomor 1 yang tamasya. Untuk yang bintangnya, itu proyeknya sama seperti buat Mars yang tadi. Nah, nanti untuk yang bintangnya sebagai latihan, teman-teman nanti bisa melanjutkan di rumah. Sekarang kita masuk dulu ke yang nomor 2 ya. Nah, kalau yang nomor 2, ini nanti kita akan belajar menggunakan Scratch. Nah, kita klik dulu yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2, di sini ada beberapa lesson juga yang harus teman-teman kerjakan. Oke, nah diperhatikan dulu. Ini adalah tampilan Scratch-nya. Kemudian, di sisi sebelah kanan, nih, di sisi sebelah kanan yang di sini, teman-teman coba diklik dulu. Nah, yang kanan ini adalah buku petunjuknya. Diklik. Nah, kemudian setiap mengerjakan lesson atau mengerjakan tugas pada akunnya, teman-teman ikutin petunjuknya. Oke? Petunjuknya ada di sisi sebelah kanan. Di sini ada petunjuk gambar. Nah, ini adalah petunjuk cara untuk menambahkan backdropnya. Oke? Kemudian kita baca nih petunjuknya. Nah, di bagian bawah nih, ada petunjuk yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama, tambahkan sebuah latar belakang atau backdrop. Kita klik nih yang tulisan tambahkan sebuah latar belakang. Nah, caranya seperti ini. Oke, kita tutup dulu petunjuknya. Kalau mau menambahkan backdrop, teman-teman lihat di pojok kanan bawah, ada kotak, tulisannya itu choose a backdrop. Jadi untuk memilih latar belakang atau memilih backdropnya. Kita klik. Nah, kemudian silakan teman-teman pilih backdropnya boleh bebas. Misalnya kita pilih backdropnya yang mountain. Nah, oke. Sampai sini dulu untuk merubah backdrop bisa diikutin. Untuk menambahkan backdropnya. Aman ya? Oke. Kemudian kita lihat petunjuk selanjutnya yang nomor 2. Tambahkan beberapa sprite. Nah, kita klik dulu tambahkan beberapa sprite-nya.
Kemudian di sini ada petunjuk cara untuk menambahkan backdrop-nya. Oke, kita kembali lagi ke Scratch-nya. Di pojok kanan bawah ada gambar kepala kucing, silahkan diklik. Nah, Farzan sama Rain, silahkan masukkan beberapa sprite atau karakter yang sesuai dengan backdrop-nya. Silahkan dipilih backdrop-nya, sprite-nya. Kalau mau nambahin lagi, tinggal klik kepala kucingnya, kita tambahkan lagi sprite yang barunya. Nah, kayak gini. Oke, untuk cara menambahkan backdrop-nya, bisa dipahami dulu, bisa diikuti. Pokoknya teman-teman harus ikutin ininya, harus ikutin petunjuknya. Nah, oke, pilih beberapa sprite, dan yang terakhir, simpan proyeknya. Setiap kita menyelesaikan proyeknya, jangan lupa diklik tombol simpan atau tombol save-nya. Backgroundnya boleh yang mana aja? Boleh bebas, sprite sama backdrop-nya boleh bebas. Yang penting, ikutin petunjuknya. Ingat. Kalau sudah diklik tombol save, di situ nanti akan ada tombol cek. Silahkan teman-teman klik tombol ceknya. Oke. Silakan boleh di-share screen kembali, biar nanti sambil Kak Yana bantu cek. Yang ngejar. Oke, silakan Farzan sama Rain boleh di-share screen dulu. Ini Save. save ya? Iya. Tekan save. Udah. Share screen. Coba dibantu di-share screen dulu, biar nanti sambil Kak Yana cek. Oke, silakan Rain, Mas. Nah, oke, ikutin petunjuknya yang ada di sisi sebelah kanan, Rain ya. Udah kelihatan, Pak? Nah, udah kelihatan. Coba sekarang buka lagi petunjuknya, Farzan. Petunjuk. Buku petunjuknya, nah diklik. Nah, checkbox-nya, kalau sudah dikerjakan, checkbox-nya jangan lupa di checklist. Mana, Pak? Checkbox-nya yang kotak-kotak ini. Nah, kalau sudah selesai mengikuti petunjuknya, checkbox-nya di checklist. Ya. Oke. Itu kalau sprite-nya kebanyakan bisa dihapus. Di checklist aja langsung, Farzan. Oke, proyeknya sudah disimpan tadi. Kalau sudah disimpan, di checklist lagi. Oke, klik submit. Biar nanti terkirim ke Kak Yana. Oke, next level. Nah, kalau sudah disubmit, oke, ikutin petunjuknya Farzan ya. Kalau sudah diikutin, kemudian cek box-nya di checklist. Tambah background ya? Mm-mm. Backgroundnya Bebas, background-nya boleh bebas. Yang sesuai dengan temanya. Nah, tanggal. Ini kan udah pokoknya ada dua. ikutin petunjuknya. Kalau petunjuknya sudah, jangan lupa cek box-nya di checklist. Nih, tambahkan. Ini sim. Oh, cuman kayak gini doang. Iya, itu cuma checklistnya dong. Petunjuk. Udah nih, dua doang checklistnya. Mm-mm. Baru submit. Iya. Diklik OK aja, Farzan. Next level, kemudian kalau ada itu klik OK. Nah, oke. Ini kita masih belajar cara untuk menambahkan latar belakang atau backdrop dengan sprite-sprite-nya.
Kalau backdropnya kayak gini berarti kalau sprite-nya kayak gitu berarti sprite cari backdrop yang sesuai. Oke, kemudian submit Rain. Udah nih, Nah, next level. berarti checklist dua-duanya ya. Betul. Pokoknya harus dikerjakan mengikuti petunjuknya. Udah kerjain belum? Udah, udah nih, Tadi nambahin backdrop. udah. Tambahkan beberapa sprite yang sesuai. Pindahkan sprite ke tempat yang sesuai. Udah ada. Nah, ini udah ada backdropnya. Farzan tinggal tambahkan sprite yang sesuai. Ini sprite-nya. Iya. Jadi kalau karakter di dalam Scratch itu namanya sprite. Nanti yang kuning-kuning ini, yang disabit-sabit ini nanti akan Kak Yana nilai atau Kak Yana cek. Oke. Pokoknya ikutin setiap petunjuknya biar nanti bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Nah, roket. Roket. Cara ngecelinnya gimana ini? Itu ada size. Gak apa-apa lah kayak gini aja. Kalau mau mengecilin ada size tinggal dirubah angkanya. Eh, Belum klik. cara itu Ini Diantar. Nah, dua objek. Salah satu. tambahin lagi aja. Oke. Oke. Tambahkan backdrop yang sesuai, checkbox-nya di checklist. Kalau sudah selesai semuanya baru disubmit. Nanti kalian akan cek teman-teman mengikuti petunjuk yang ada atau tidak ya. Kan proses dulu ya. Udah, 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 udah. Selesai. Selesainya itu jam berapa? 11.30 Farzan. Tambahkan beberapa sprite. Nah, ini Kulkas eh, ya? kulkas, tempat penyimpanan. Right. Kira-kira kalau di kulkas ada apa saja? Kayaknya ada buah-buah. Rain kalau mau mengecilkan ukurannya itu ada size. Ini aja. Size-nya angkanya tinggal dirubah Rain. Kalau mau Right. mengecilkan ukuran. Banana. Di atas ini. dia. Ini dua. Double klik. Select. Cek. Tapi terlalu kecil ya. Pisang segitu. Kulkas. Iya. Ya. Oke, untuk yang Scratch ini waktunya 4 menit lagi. Kalau belum selesai nanti bisa dilanjutkan di rumah. Pokoknya tinggal mengikuti petunjuk, kemudian checkbox-nya jangan lupa di checklist, baru disubmit.
udah kayak gini, push pretext. Nah, itu kan ada di laut. Di laut kan nggak mungkin ada hipo ya. Hiponya dihapus. Ini ya. Nah, kita belum menambahkan program, kita baru menambahkan backdrop sama sprite-sprite-nya. Kenapa? Ntar kok pusing. Ya, semangat. Iya. Kan dulu Udah. gue pindah tuh. Oh, cewek itu lagi ngapain sih? Nyanyi. Gua dia lagi ngobrol sama orang itu. Coba cek latar belakang. Apa? Garden Road. Garden Road. Nggak bisa. Ya, Oh, berarti udah sesuai dong. Ternyata ini sprite-nya. Sprite-nya disuruh ganti nggak? Disuruh delete nggak? tadi namanya apa ya? Touch. Oh, bu. Di back dulu, Farzan. Di back dulu. Di pojok kiri atas, di back dulu. Pojok kiri atas dan back dulu, klik. Eh, Diklik dulu back-nya, Farzan. Kalau mau kembali ke backdrop yang tadi, di back dulu. Oke, kemudian nih, yang ini ada tulisan backdrops, sama Farzan diklik. Ini yang Kak Yana lingkarin. Nah, diklik. Nih, backdrop yang tadi yang sudah ditambahin, nanti muncul di sini nih. Coba dicari. Jadi kalau backdropnya mau diganti, kita hapus dulu. Nah, kembali lagi ke kode. Kalau mau kembali, klik kode. Nah, kayak gitu. Oke, waktunya sudah habis untuk yang scratch-nya. Nanti kalau yang belum selesai atau masih ada yang belum dikerjakan, nanti boleh dikerjakan di rumah. Oke, ada waktu 5 menit lagi. Teman-teman, kita masuk ke profilnya lagi. Di sini ada soal. Nah, di yang nomor 3, kurang lebih ada sekitar 6 soal yang harus Farzan sama Ren kerjakan. Oke, ini sebagai evaluasi dari materi yang sudah tadi teman-teman pelajari. Sekarang diklik untuk yang nomor 3-nya ya. Nah, kurang lebih ada sekitar 6 soal terkait dengan materi yang tadi sudah teman-teman pelajarin. Oke, di sini nih ada gambarnya seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini, bot Mars-nya mau ke tanda X, kira-kira program mana yang sesuai? Pilih salah satu ya. Kalau pilihan jawabannya ini bentuknya bulat, berarti yang betulnya cuma ada satu. Nanti kalau sudah, diklik tombol answer-nya. Oke, silakan dikerjakan dulu untuk yang nomor 3, ada 6 soal. Nah, ini nomor 3,
Ada Ayo, 6 Ki. soal. Berarti ini tuh. Ya, yang baik, yang baik, yang baik. Dipikirkan dulu. Langkah maju. Periksa dirimu algoritma linear. Ini adalah soal-soal sebagai evaluasi dari materi yang tadi sudah Kak Yana sampaikan. Ini terus melangkah maju, belok kanan. Kan cuma dua. Langkah maju dulu, belok kiri. Dia tuh masih di sini, cuman belok doang. Masuk, Terus belok belok kanan. ini. Iya, harus teliti dulu ya. Ini kenapa gak ada? Next. Ini. Yang pertama kita pilih dulu. Dan aku tambah ini bolanya. Ini kan hasilnya kan. Lihat. Hah? Pertama kita harus dapat pertama. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Kalau belum selesai tidak apa-apa. Nanti bisa teman-teman lanjutkan di rumah ya. Instruksi cara menambahkan sebuah sprite. Oh, ini dulu deh ke sini. Ke sini. Terus ini. Ini. 4 menit lagi ya. Iya. Untuk yang nomor 2 itu adalah susun langkah-langkah untuk menambahkan sprite. Kalau mau nambahin sprite itu tadi gimana? Per 2 sama 3. Gimana ya? Ini tukar sama ini. Sini coba. Ini, sini. Orang belum ditambahin sprite. Coba. Ya kan? Ya. Oke, siap teman-teman, waktunya sudah habis ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi di rumah untuk yang lesson-lesson yang belum sempat teman-teman kerjakan. Oke, gimana belajar coding hari pertamanya? Pusing? Atau gimana teman-teman? Atau Kak, ini masih EZ, masih gampang nih Kak, aku masih bisa. Gimana? Seru. Masih seru ya? Oke, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kalau pertemuannya semakin bertambah, nanti tingkat kesulitan sama proyek-proyek yang harus teman-teman kerjakan itu nanti akan semakin banyak. Begitu ya? Oke, Kayana review dulu untuk pembelajaran di pertemuan hari ini. Di pertemuan pertama atau di pertemuan perdana di hari ini, Farzan sama Rin sudah belajar yang namanya algoritma linear. Jadi tadi algoritma itu apa? Masih ingat nggak? Algoritma itu tadi apa, Rain, Farzan? Algoritma itu adalah apa tuh? Algoritma. Urutan dari perintah-perintah atau langkah-langkahnya, gitu ya. Kemudian tadi teman-teman sudah mengerjakan bot Mars dan juga tadi sudah belajar pakai Scratch. Tadi bot Mars nyusun programnya itu kan harus ke bawah dan ada batasnya. Nah, tadi ketika bot Mars-nya dia bergerak, kita susun pergerakannya harus berurutan atau bisa loncat-loncat, Farzan sama Rain? Urutan Kak. Harus berurutan. Kalau tidak berurutan, nanti si sprite bot Mars-nya itu dia nggak bisa bergerak. Gitu ya. Oke. Nah,
nanti di rumah, karena pertemuan pekan depan masih ada seminggu lagi, Farzan sama Rin, silahkan lanjutkan untuk mengerjakan yang ada di sini, gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya 10/12 berarti 10 yang sudah dikerjakan, 12 totalnya. Kemudian bonusnya ini dia mengerjakan bot Mars, nanti silahkan dilanjutkan di rumah sebagai latihan. Yang nomor 2 sama nomor 3 juga silahkan dilengkapi. Masih ada waktu sekitar seminggu lagi, silakan teman-teman boleh dipelajari dan dikerjakan kembali. Oke deh, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan kembali, tidak? Enggak. Nggak ada ya? Oke deh, kalau tidak ada, silakan lihat ke kamera. Kita foto bersama dulu ya. Oke, Farzan, Ren, lihat ke kamera. Silakan berpose. 1, 2, 3. Oke, Kak Ena simpen dulu. Sekali lagi, lihat lagi ke kamera. Silakan berpose. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih Farzan dan juga Ren. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih Farzan dan juga Ren untuk pertemuan perdananya. Ayah bunda yang sudah mendampingi. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan di hari Sabtu jam 10 pagi. Oke? Kak Ena pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Dadah. Enggak. Terima kasih. Silakan boleh dilanjutkan lagi ya.